بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membersamai kita semua dalam kajian daurah kali ini. Mudah-mudahan daurah ini bermanfaat untuk kita semua dengan kita belajar kitab akidah ahli Islam, dapat sesuatu dari Imam Haddad, juga dapat sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena salah satu fungsinya orang belajar tauhid itu pengen mengenal ma'rifatullah, mengenal lebih jauh Allah Subhanahu wa taala beserta keagungannya, beserta segala ciptaannya, dan itu bisa memperkokoh kadar keimanan seseorang. Mudah-mudahan tujuan itu tercapai buat kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa selalu up to date syariatnya. Semakin dikaji, semakin digali, gak akan ada habis-habisnya ilmu yang sumbernya dari Sayyidul A'immah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita udah bahas tentang Al-Quran, wa annahul Qur'anul adim kalamuhul qadim kitabuhul munazzil ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Al-Quran yang agung itu adalah kalamnya yang qadim, yang dahulu, gak ada permulaannya. Dan kitabnya yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam daras kemarin kita udah bisa membedakan yang mana Al-Quran yang disebut dengan makhluk dan yang mana Al-Quran yang disebut yang bukan makhluk, yang masuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Kalam. Kemudian yang kali ini yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 18. Wa annahu subhanahul khaliqu likulli syai' warrazzaqu lahul mudabbiru lahu wal mutasarrifu fihi kaifa sya' laisa lahu fi mulkihi munazihun wala mudafi'un yu'ti man yasha wa yamna man yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kalau ada waktu mungkin bisa lebih panjang lagi, insyaallah. Cepet-cepetan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala khaliqul likulli syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta segala sesuatu. War-razzaqu wal mudabbir. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Wal mudabbir, ngatur, ngerencanain, planning, itu Allah Subhanahu wa taala. Bima sya, sesuai kehendaknya, sesuai keinginannya. Tiada yang menentang, enggak ada pesaingnya. La mutasarrifu, enggak ada yang mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak sesuai kehendaknya di dalam kerajaannya. Fi mulkihi. Allah Subhanahu wa taala memberi siapapun kepada yang ia kehendaki. Kalau kita minta, kita itu gak usah terlalu berharap bakal dikabulkan atau enggak, karena yang mengabulkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berharap memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masalah pengabulan itu murni kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yu'ti may yasha, Allah memberi kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bahkan kadang gak minta pun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencegah siapapun dari yang Allah taala kehendaki. Jadi yang gak tertulis untukmu gak bakal sampai kepadamu. Yang udah ditulis oleh Allah bakal sampai kepadamu. Wa yamna may yasha, Allah mencegah siapapun. Wa yaghfiru liman yasha, Allah juga mengampuni siapapun yang Allah kehendaki.
Kalau kita taubat, insya Allah Allah ampuni kita. Mengampuni siapapun, gak pandang bulu ya. Baik yang bulunya banyak, bulunya sedikit, ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat itu ya. Mengampuni sesuai kehendaknya. Wa yu'adzibu may yasha, dan Allah juga mengadab atau menyiksa hamba sesuai kehendaknya. La yus'alu amma yaf'alu wa ma yus'alun, ada di dalam ayatnya di situ. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ditanya atas apa yang Allah perbuat. Gak ada yang bakal protesin. Kok Allah begini, kok Allah begitu. Nanti kita bahas. Dan mereka lah wahum yus'alun. Nanti yang bakal ditanya tuh kita, hambanya. Kenapa begini, kenapa begitu. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala gak bakalan ada yang nanyain. Karena kita ini sekali lagi seorang hamba ya. Tugasnya seorang hamba itu nurut kepada penciptanya, gak boleh membangkang. Nurut, Allah pengen apa, kamu harus nurutnya. Dan ketidaknurutan kamu itu, kemaksiatan kamu itu tidak akan mengurangi kekuasaan atau kerajaan Allah sedikit pun. Baik kamu taat atau maksiat, Allahnya bakal tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada pengaruhnya bagi Allah. Dan biasanya ya, dari sifatnya Allah yang maha pemurah ya. Seorang hamba itu gak berhak meminta upah. Kalau kita punya budak misalnya, udah dibeli ya, kita perlakukan sesuai kemampuan, sesuai apapun yang kita kehendaki. Kita mau merdekain dia bisa, mau pekerjakan dia bisa gitu di zaman perbudakan dulu gitu. Dan budak itu gak berhak menerima gaji atau menerima upah. Begitu juga Allah terhadap hambanya. Cuman Allah maha pemurah, kita dikasih ganjaran, dikasih pahala, dikasih rezeki ya. Baik rezeki berupa materi atau berupa kesehatan atau berupa kenikmatan atau berupa ilmu, atau dikasih taufik dan hidayah misalnya ya. Dari ribuan yang daftar cuman yang keterima daurah cuman orang 13 ini misalnya, atau orang 18, itu semua rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari hasil karena kita berbuat baik atau apa ya. Karena Allah memang menghendaki kebaikan ya. Segala sesuatu nikmatnya sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bahas di sini. Allah maha pemberi dan maha adil. Allah maha pemberi dan maha adil. Setelah pembahasan yang kemarin kita bahas sifat al-kalam dan sifat al-iradah, kalau yang masih ingat, di sini ya akhwat kita bakal bahas beberapa hal yang masih ada hubungan dengan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Udah hampir udah 2 minggu lebih ya. Urusannya tauhid ini masih berkutat dengan sifat-sifatnya Allah. Dari luasnya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belum masuk malaikat, belum masuk pembahasan rasul, kitab dan lain sebagainya. Masih berkaitan dengan urusannya sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun 40 hari itu singkat sebenarnya kalau bahas kitab tauhid. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala ar-raziku, maha pemberi rezeki, yang menentukan rezeki tiap-tiap makhluknya. Yang ini dapat berapa, yang ini dapat berapa, yang ini dikasih sakit, yang ini dikasih sehat, yang ini bisa melalui belahan dunia, yang sini, yang ini enggak, di rumah aja seumur hidup misalnya. Yang ini pernah haji, yang ini enggak akan haji. Nah semua itu yang nentuin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberi rizki, yang menentukan rizki. Enggak cuma ngasih tapi Allah menentukannya. Siapa yang pantas gitu. Tidaklah ada dabbah ya yang berjalan di atas muka bumi ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezekinya. Baik itu lalat atau nyamuk sekalipun, atau ikan paus yang besar di dalam laut. Hatal khitan fil bahar, atau ikan yang paling kecil sekalipun Allah kasih rezekinya. Bahkan cacing, ya kita udah bahas cacing di tanah 2 meter. Allah kasih rezeki berupa apa? Mayat, digali kuburan, dimasukin mayat. Makanya cacing itu seneng kalau yang dikubur itu mayatnya gemuk ya. Katanya cacing, wah kayak hol ini ya, nasi kebuli, Masya Allah. Bahkan cacing ya, yang gak ngapa-ngapain,
2 meter dikasih rezeki oleh Allah, dikasih. Nah, ini mayat nih buat kamu. Subhanallah ya. Beliau berkata di sini Al-Imam Haddad, wa annahu subhanahul khaliqu likulli syai' warraziqu lahu wal mudabbiru lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, perihal masalah penciptaan kita udah bahas panjang lebar kemarin ya. Gak usah diterangin lagi di sini. Udah kita bahas dalam pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Jadi Allah tidak mungkin menciptakan Allah. Kita udah bahas. Di antaranya yang Allah ciptakan adalah amal-amal kita ini, yaitu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita bisa beramal bukan karena kitanya, itu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ciptain amalan-amalan. Ada sholat, ada puasa, ada ngaji Quran, ada zikir ya. Warrazikulahu, Allah kasih rezeki. Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya, berupa kekuatan mereka bisa beramal, berupa kenikmatan yang ibadah khusyuk, masya Allah itu kenikmatan. Wal mudabbiru lahu, Allah Ta'ala yang mengatur segalanya. Udah ngasih rezeki ya, dikasih rezeki, diberikan kekuatan untuk beramal, dan Allah juga yang mengatur segalanya. Dikasih waktu 24 jam. Wal mutasarrifu fihi kaifa yasha, dan Allah itu bertindak sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah melakukan apapun sesuai keinginannya. Laisa lahu fi mulkihi munazzihun wala mudaffi', tidak ada dalam kerajaannya yang berselisih ataupun yang menandingi. Allah gak ada saingannya, gak ada pengaruhnya dari siapapun. Allah berdiri sendiri. Yu'ti mayasya, kalau mau ngasih aja, terserah Allah. Memberi kepada yang Allah kehendaki. Wa yamna mayasya, dan Allah Ta'ala menahan rezeki sesuai yang ia kehendaki. Ditahan rezekinya ini hamba sesuai keinginan Allah. Mencegah rezeki sesuai kehendak Allah. Wa yaghfiru liman yasha, ngampuni hamba-hambanya, diampuni sesuai yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu may yasha, menyiksa, mengadab sesuai yang Allah kehendaki. Hamba-hamba yang Allah kehendaki, ya ini diampuni, yang ini diadab, yang ini dikasih nikmat, yang ini dicabut keberkahan, kenikmatan, yang ini dapat rahmat, yang ini tidak dapat pandangan rahmat. Semua sesuai yang Allah kehendaki. Jadi dalam paragraf ini Imam Haddad membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki atas semua makhluknya. Betul ya akhwati ya. Tidaklah ada semua makhluk melainkan itu dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang cerita yang udah pernah Al-Fagiroh sampein ya, waktu Nabi Sulaiman mencoba ngasih rezeki ikan di dalam lautan. Kalau kalian masih ingat ceritanya. Semua dalam tanggungannya Allah. Bahkan semut sekecil itu yang ngasih rezeki Allah ya. Tiba-tiba nemu ada gundukan gula, panggil-panggil temennya, semuanya kumpul makan gula misalnya. Kemudian ya, kok bisa gula itu jatuh, semut ketemu, ya Allah yang ngasih rezeki ya, subhanallah. Kemudian beliau juga membahas, Imam Haddad, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak memperlakukan hamba-hambanya sesuai keinginannya, nggak boleh protes ya. Mengampuni apa yang Allah kehendaki dan mengadab hamba yang Allah kehendaki. Tapi jangan khawatir ya, di dalam yang dijelaskan selanjutnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil dalam itu semua. Allah tuh tidak memilih-milih sesuai, ya benar sesuai keinginannya, tapi bukan kayak manusia gitu, yang cocok aja dalam hatinya dia milih gitu, yang enggak walaupun orang itu benar. Nah Allah enggak seperti itu, Allah itu adil. Allah maha adil dalam itu semua, enggak pernah pilih kasih. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu zalim ya, enggak mungkin. Atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu kan zalim ya. Karena kezaliman itu sifat yang naas ya, sifat yang cacat, dan Allah Ta'ala suci dari setiap yang kurang-kurang. Artinya apa? Allah Ta'ala tidak memiliki kekurangan. Kalau seandainya Allah Ta'ala mengadab
Gimana tuh kalau seandainya Allah Ta'ala menyiksa orang yang taat kepadanya? Adakah ini suatu kezaliman? Ataukah misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke surga orang-orang yang kafir? Apakah ini suatu keadilan? Yang taat disiksa, yang kafir masuk surga. Itu dolim atau adil atau gimana tuh? Oke ya. Nah, ini masalah begini nih dibahas di dalam ilmu tauhid dengan judul Masalat khulful wa'ad wal wa'id namanya. Masalat khulful wa'ad wal wa'id. Ada dua perihal ya akhwati. Ada namanya wa'ad, janji yang baik. Ya, misalnya kalau seandainya kamu masuk ke surga, aku bakal berikan kenikmatan yang tidak pernah terlintas di mata dan tidak pernah dengar oleh telinga. Itu janji-janji yang baik. Kalau kamu masuk surga nanti dapat nikmat begini-begini, dapat bidadari, dapat istana, dapat baju yang mewah ya, yang batu kerikilnya kayak intan, kayak yakul, udah nggak bisa dibayangin ya. Itu janji baik, kalau masuk surga bakal dapat ini gitu. Itu namanya wa'ad. Kalau yang namanya wa'id itu kebalikannya, itu namanya janji buruk atau ancaman ya. Ancaman, kalau maksiat akan kumasukkan ke neraka, akan kusiksa dengan siksaan yang pedih. Ya, kabarnya siksaan paling ringan di neraka itu dipakein sendal. Sekali pakai sandal ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringannya siksa di neraka. Wahakada, ada al-wa'ad, ada al-wa'id. Oke. Al-wa'ad itu janji baik, itu bagi siapa? Bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Diberikan wa'ad atau janji baik udah banyak contohnya dalam Al-Qur'an. Al-wa'id, ancaman-ancaman Allah berikan kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya sama-sama janji dari Allah Ta'ala. Dan janji Allah Ta'ala itu pasti ya, tidak mungkin bohong ya. Pasti yang tertulis dalam Al-Quran. Apalagi kalau pakai kata idza, itu pasti terjadi ya. Contohnya idza waqa'atil waqi'ah misalnya. Jika terjadi hari kiamat, kalau pakai kata-kata idza itu udah pasti bakal terjadi ya. Tapi kalau pakai kata-kata in seandainya, itu masih bisa iya bisa tidak. Ini jadi belajar nahwu ya. Kalau ada kata-kata lau kana bainanal habib misalnya, seandainya di antara kita ada Nabi Muhammad SAW sekarang ini misalnya, lau kana. Kalau masih kata lau itu hanya berandai-andai saja dan itu tidak akan terjadi ya. Itu bedanya idza, in dan lau. Walaupun artinya sama-sama seandainya atau jika ya. Nah, kalau Al-Qur'an tuh biasanya pakai idza dan itu pasti terjadi. Ya. Jadi ini wa'ad dan wa'id, janji baik dan janji buruk atau ancaman ya, itu sama-sama datang dari janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai di sini paham ya. Nah, pertanyaannya, bisakah Allah Ta'ala mengingkari janji itu sehingga Allah memasukkan orang yang taat, orang yang baik ke neraka, kemudian memasukkan orang yang maksiat, orang yang kafir ke surga misalnya gitu. Itu bertentangan dengan janjinya yang tertera di dalam Al-Qur'an di banyak ayat ya. Nah, di sini teman-teman dibahas dari dua kacamata. Apa kacamata? Dibahas dua pandangan dari dua kacamata. Kacamata pertama dilihat dari kacamata akal pikiran kita masing-masing. Dan kacamata kedua dilihat dari kacamata syariat. Ya. Kalau kacamata akal, kalau kita memandang konteks daripada nas ya, Al-Qur'an ataupun hadis ya, di luar dari itu semua, akal bisa nggak menggambarkan mukmin masuk neraka? Ada orang mukmin beriman, di dalam hatinya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia masuk neraka.
Kemudian menggambarkan kafir yang nggak percaya masuk surga, bisa nggak akal menggambarkan itu semua terlepas dari dalil-dalil dan lain-lain? Akal mampu nggak menggambarkan orang mukmin masuk neraka, orang kafir masuk surga? Kalau secara akal bisa-bisa aja. Ya bisa, tinggal masuk aja kok, buka pintunya masuk gitu kan. Secara akal bisa menggambarkan itu, berarti itu jaiz, ya kan? Ya, berarti itu jaiz. Selagi akal mampu menggambarkannya, adanya dan meniadakannya, akal bisa menggambarkan keadaannya atau ketiadaannya, berarti itu adalah jaiz. Itu dari segi akal. Berarti bisa saja orang mukmin masuk neraka dan orang kafir masuk ke surga dalam gambaran akal. Itu berarti namanya apa? Jaiz aglan. Jaiz aglan. Hulful wa'ad, ingkar janji, itu berarti boleh dari segi akal. Dari segi akal. Kalau manusia ya yang ingkar janji, dari segi akal ada memang yang begitu ya. Begitu pula khulful wa'id atau ingkar janji dari segi ancaman, itu boleh dari segi akal. Jaizun aglan. Ya, bisa kok orang kafir masuk surga, orang taat masuk neraka dari segi akal. Jaiz aglan. Karena akal bisa menggambarkan itu. Ya. Tapi ini bukan bahasan kita. Kita nggak bahas masalah akal di sini. Kita membahas syar'an, secara syariat. Bagaimana dalam kacamata syariat? Apa pola pandang nomor 2? Ya. Ulama berkata, khulful wa'ad, ingkar janji yang baik itu mustahil fi haqqillahi ta'ala. Secara syariat tak mungkin, karena itu sesuatu kekurangan. Ya. Dan Allah tidak memiliki kekurangan. Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ingkar janji gitu. Ya kan? Katanya Allah, walladzina amanu wa amilus solihati, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, ya janji Allah itu pasti, gitu loh. Gak mungkin, katanya ulama, khulful wa'ad, ingkar janji yang baik itu gak mungkin secara syariat, secara fi haqqillahi ta'ala, dalam kacamata syariat, bukan dari segi akal, karena itu termasuk kekurangan. Kalau seandainya ada orang janji baik dengan kita, besok saya bakal kirim hadiah ya, kirim paket ya gitu. Besok anak kirim hadiah, taunya dia ingkar janji, gak pernah kirim hadiah misalnya. Nah itu jadi satu kekurangan. Apa kekurangan orang tersebut? Dia ingkar janji. Kalau janji gak pernah ditepatin ya, masuk kategori orang munafik, naudzubillah min dzalik misalnya. Itu satu kekurangan baginya. Apalagi kekurangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah ta'ala ingkar janji ya, Allah jika berjanji untuk memberikan kepada orang mukmin satu kenikmatan, pasti Allah akan penuhi janji itu ya akhwati. Dan gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ingkar janji ya. Bukan kayak makhluk ya, kadang bohong, kadang lalai, kadang munafik, dan Allah gak seperti itu. Makanya katanya ulama, khulful wa'ad ya, ingkar janji itu mustahil syar'an ya, mustahil syar'an. Ingkar janji yang baik adalah perkara yang mustahil dari segi syariat. Thayyib ya. Adapun ingkar ancaman, khulful wa'id atau ingkar ancaman, janji yang buruk tadi, Allah Ta'ala mengancam orang-orang kafir contohnya, kemudian Allah ingkari ancaman itu. Contohnya Allah Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga, orang-orang kafir itu. Nah secara syariat bisa enggak? Nah ini ada khilaf. Ada dua pendapat. Ada khilaf antara kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah. Kaum Maturidiyah berkata itu tidak mungkin, karena itu masuk dalam kekurangan. Mengingkari janjinya walaupun itu janji ancaman, tapi selagi itu janji, maka janji harus ditepati, janji harus dipenuhi, kata kaum Maturidiyah. Maka tidak mungkin orang kafir semua masuk surga, nggak mungkin. Harus ada satu orang kafir yang diadab demi untuk memenuhi janjinya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau nggak dipenuhi berarti ada kebohongan dalam Al-Quran, begitu kan? Nah, ada perihal yang akan dinyatakan terjadi namun tidak terjadi, maka harus ada orang kafir yang diadab walaupun satu, supaya janjinya Allah terpenuhi. Itu menurut pendapat Maturidi ya. Maka harus ada satu orang kafir yang diadab, disiksa walaupun cuma satu, demi untuk melaksanakan janjinya, walaupun itu janji buruk atau ancaman. Itu menurut pendapat kalangan Maturidiyah. Adapun kita ya, Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah ya, katanya Asy'ariyah silahkan, terserah Allah, boleh silahkan. Ancaman itu bisa dilanggar kapanpun Allah mau, dan itu bukan suatu kekurangan, bahkan itu kedermawanan, menunjukkan kemurahannya Allah, kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Kan Imam Haddad nulis di sini nanti fadlan wa karoman ya, keutamaan dan kemuliaannya Allah. Jadi menurut Asy'ariyah silahkan, boleh. Kalau khulful wa'id itu boleh, janji yang buruk dilanggar boleh, silahkan. Ancaman bisa dilanggar karena itu bukan termasuk kekurangan tapi kedermawanan dan tidak dianggap bohong. Bahkan ini justru sesuatu yang baik. Nah, seandainya kayak misalnya contohnya begini, kalau seandainya ada seorang raja yang adil dan bijaksana, kemudian melihat salah satu prajuritnya bersalah, raja mulai memberikan ancaman, besok aku akan penjarakan engkau. Dan prajurit itu memang patut disiksa karena kesalahannya tersebut gitu. Besok bakal masuk penjara. Tapi keesokan harinya raja sadar, masih membuka kesempatan, ya kasihan ya kalau di penjara, mungkin dia lalai. Nah contohnya gitu, kayak presiden ngasih amnesti gitu, yang dulu di penjara 10 tahun diskon 50% jadi 5 tahun gitu. Nah keesokan harinya si raja menghapus hukuman tersebut. Prajurit, aku kasih engkau kesempatan yang baru, jangan berbuat salah lagi. Hari ini kamu gak jadi di penjara. Apakah berarti rajanya pembohong? Apakah ini suatu kekurangan atau justru kemuliaan bagi si raja itu? Semua orang bakal nganggap Masya Allah baik banget rajanya, bukan dianggap ingkar janji ya. Jadi kalau kita bilang kekurangan karena berarti raja pembohong dong. Kemarin bilang katanya mau nyiksa, sekarang nggak nyiksa, bohong, rajanya pembohong, berarti kekurangan raja. Nggak seperti itu. Ini pandangan kaum Maturidiyah seperti itu. Kalau ingkar janji itu kekurangan, tapi pendapat Asy'ariyah tidak. Ingkar janji yang buruk itu suatu kedermawanan atau kemuliaan atau kemurahan. Tapi kalau kalangan pandangan kaum Asy'ariyah enggak ya, walaupun itu sepatutnya terjadi ya, tapi tidak terjadi, itu suatu kemuliaan. Jangan dipandang itu kekurangan, jangan dipandang itu bohong atau tidaknya, pandanglah itu mulia atau tidak. Kalau Allah mengampuni hambanya, itu mulia atau tidak, pandangannya tuh dirubah ke situ ya, arahnya tuh dirubah. Jangan menganggap itu kekurangan atau kebohongan, tapi kedermawanan dan kemuliaan. Ketika raja menghapus hukuman itu, suatu kemurahan darinya. Nah ya, oleh karena itu khulful wa'id atau ingkar ancaman atau janji yang buruk, janji buruk itu jaizun syar'an ya, jaizun syar'an. Boleh secara syariat di kalangan kaum Asy'ariyah, tapi mustahil syar'an di kalangan kaum Maturidiyah ya. Ini pembahasannya udah kayak S3 ya, subhanallah. Jadi ringkasnya ya akhwati, ada dua masalah ya, khulful wa'ad sama khulful wa'id. Khulful wa'ad, janji yang baik dari segi akal itu boleh-boleh aja karena akal bisa menggambarkan itu, tapi dari segi syar'an itu mustahil karena ini akan menyebabkan kekurangan fi dzatillahi ta'ala. Yes, ini sepakat antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dari segi akal. Tapi kalau khulful wa'id, ingkar ancaman atau ingkar janji yang buruk dari segi akal itu boleh karena akal bisa menggambarkannya, tapi dari segi syar'annya ya, dari segi syar'annya khilaf.
Kaum Asy'ariyah mereka bilang itu boleh karena itu suatu kemurahan dan kedermawanan. Kalau Maturidiyah itu enggak boleh secara syar'an. Harus terlaksana janjinya walaupun satu orang kafir, demi untuk membenarkan janjinya Allah. Jadi tidak ada perihal yang bohong. Itulah perihal wa'ad dan wa'id, ya. Ala kulli hal, di sini beliau akan kembali membahas masalah perihal keadilannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha adil. Kalau seandainya Allah Ta'ala pun mengadab atau menyiksa orang-orang yang mukmin ataupun memasukkan ke surga orang-orang yang kafir dengan masalah yang tadi yang udah kita bahas, itu tidak termasuk dalam kezaliman, ya, karena Allah melakukan apapun sesuai kehendaknya. Beliau menyatakan di sini wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi adlun fi qada'ihi. Dialah Allah Ta'ala hakim, maha bijaksana dalam setiap fi fi'lihi, setiap perilakunya. Adilun fi qada'ihi, adil tidak berat sebelah, adil itu dalam qada'ihi, dalam segala ketentuannya. Ia yatasawwur minhu dulum wala jaur, tidak bisa terbayangkan darinya suatu kezaliman atau kekejaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yajibu alaihi li ahadin haqq, ya. Dan tidak wajib atasnya hak untuk siapapun. Jadi kaum mukminin ketika mereka melaksanakan taat, apakah mereka berhak menuntut kepada Allah Ta'ala karena ketaatannya itu? Jawabannya tidak, ya akhwat. Hada ajib, ya, ajib. Makanya dikatakan seorang mukmin itu masuk surga bukan karena amal ibadahnya, enggak sama sekali, ya, murni karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika nanti dia di surga, di mana tingkatan dia itu tergantung ibadahnya, ya. Adapun masuk surga, ya, tidak sama sekali, bukan sama sekali karena ketaatannya atau ibadahnya, murni dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita masuk hotel, ya, ketentuan yang memasukkan kita ke hotel atau tidak ya orang-orang hotel, ya. Nah, kamarnya nanti pembagiannya sesuai bekal masing-masing. Yang bawa bekal banyak, yang uangnya banyak bisa masuk presiden suite misalnya. Yang pas-pasan cuman masuk kalau nggak deluxe room, superior, yang gitu-gitu, ya. Makanya diceritakan dalam kisah Bani Israel, ya, yang 500 tahun dia beribadah. Ibadah ya 500 tahun, bukan kayak kita ya, setengah ibadah setengah enggak. Benar-benar ibadah selama 500 tahun dia beribadah. Kemudian nanti di hari kiamat Nabi Muhammad SAW bercerita ketika diumumkan, masuklah engkau ke dalam surga wahai hamba-hambaku dengan rahmatku, katanya Allah SWT. Ketika ada berkumandang suara, masuklah surga wahai hamba-hambaku dengan rahmatku, ada orang yang protes, ya Allah, bagaimana masuk surga dengan rahmatmu? Lalu kemana ibadahku selama 500 tahun itu ya Allah? Mestinya aku masuk surga ini dengan ibadahku yang selama 500 tahun ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menghisapnya. Oke, kalau gitu ya. Kalau kamu mau main hitung-hitungan, oh ya silahkan. Mana ibadahmu yang 500 tahun itu, dan mana nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Satu ibadah dibandingkan dengan satu nikmat. Oke, deal ya. Fair, oke ya. Mulailah perhisapan, yang hitung-hitungan, timbangan, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadah 500 tahun itu, ya, puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, ibadah yang luar biasa banyaknya itu 500 tahun itu tidak bisa membayar hak kenikmatan satu kelopak matanya. Ini ibadah kelopak mata, yang satu 500 tahun, yang satu sebelah mata, cuman satu mata. Dari satu mata berapa ribuan jutaan nikmat yang Allah berikan untuk satu kelopak mata.
Bahkan tidak bisa dibayar dengan ibadah 500 tahun sekalipun. Belum lagi mata yang sebelahnya. Belum lagi mata yang satunya lagi kebayar. 500 tahunnya udah habis. Gak kebayar walaupun satu mata. Belum nikmat-nikmat yang lain yang belum kebayar. Kalau begitu katanya Allah, ini 500 tahun gak bisa membayar satu nikmat kelopak mata. Kalau begitu katanya Allah, engkau gak pantas masuk surga. Sekarang masuklah neraka engkau sekarang. Karena ibadahnya belum bisa membayar rahmatnya Allah. Allah kasih mata tadi. Kalau gitu engkau gak pantas masuk surga. Sekarang masuklah engkau ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian para malaikat mulai membawa hamba tadi ini ke neraka. Dituntun, dibawa. Di tengah jalan dia sadar, iya ya, ibadahku 500 tahun tuh gak ada apa-apanya dibanding dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku minta maaf dan masukkanlah aku ke surga dengan rahmat-Mu ya Allah, bukan dengan amal ibadahku. Dia sadar, dipanggil lagi sama Allah Ta'ala ya dalam cerita itu. Nah, katanya kau mengakui sekarang bahwa masuk surga itu dengan rahmatku, katanya Allah. Iya betul ya Allah. Dalam hadis itu dikatakan, Allah Ta'ala menyebutkan, adkhilu abdi al-jannah wa ni'mal abdu abdi. Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Dan ini adalah hamba yang baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'mal abdu abdi. Senikmat-nikmatnya hamba adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tadi barusan protes ya. Tapi Allah Ta'ala maha pemurah, maha mulia, maha pengampun ya akhwat. Yang tadi udah mau digeser ke neraka, balik lagi masuk surga birahmatillahi ta'ala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kenikmatan yang Allah berikan kepadamu dan nikmat surga yang Allah berikan kepadamu itu murni karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadah kita. Kalau mau dipandang lebih dalam lagi ya akhwat, ibadahmu pun itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah gak ngasih engkau taufik, gak dikasih hidayah, maka engkau gak akan bisa tergerak hatimu untuk ibadah. Gak bisa tergerak mau ikut daurah, mau belajar akidah, tidak, kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah SWT. Makanya ya, salah satu ulama terkemuka di Malang sini, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Al-Habib Abdullah bil Faqih ya, menceritakan dalam kitabnya Fal a'mal fal ibadah hadiyah minallah, katanya beliau. Ibadahmu itu, sadarlah engkau wahai hamba bahwa ibadahmu itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu. Kamu bisa sholat, bisa puasa, bisa taklim, bisa berteman, bisa dan lain sebagainya. Semua ibadah yang kau lakukan itu hadiah dari Allah untukmu. Bahwa itu hadiah minallah. Ibadahmu itu adalah hadiah dari Allah untukmu. Jangan sekali-kali engkau meminta atau menagih kepada Allah atas ibadahmu itu. Padahal ibadahmu itu pun juga hadiah dari Allah untukmu. Allah yang memberikan itu. Jangan engkau menagih jasa. Kan aku udah ibadah, mana pahalanya? Kan aku udah sedekah, mana kok hartanya gak diganti berlipat-lipat? Kayak tagih menagih, kayak punya utang, subhanallah. Allah yang memberikan itu. Ibadahmu itu hadiah minallah. Jangan engkau menagih jasa. Allah lah yang berjasa atasmu, bukan sebaliknya. Allah yang berjasa atasmu dan bukanlah sebaliknya. Kalau Allah gak kasih engkau hidayah, gak kasih engkau taufik, ya gak akan ada, gak akan bisa engkau ibadah. Lalu bagaimana kita beribadah, kemudian kita menuntut Allah dengan ibadah kita? Ya. Jauh sekali dari hakikat. Nah, makanya dikatakan di sini wala yajibu alaihi li ahadin haq, katanya Imam Haddad ya. Tidak ada hak apapun yang wajib atas Allah untuk Allah tunaikan kepada hamba-hambanya. Naam, walaupun kamu taat, walaupun kamu ibadah. Walau annahu subhanahu ahlaka jami'a khalqihi fi tarfata ainin lam yakun bidzalika jairan alaihim.
Kalau seandainya Allah Ta'ala menghancurkan seluruh makhluk dalam sekejap mata, apakah itu dianggap Allah zalim? Bukankah itu suatu kezaliman atasnya? Wala zaliman lahum, dan bukan juga perihal yang zalim atas mereka. Allahnya enggak zalim dan juga bukan juga kezaliman atas mereka. Fa innahum milkuhu wa abiduhu, karena mereka semua itu adalah miliknya Allah, hambanya Allah, dan dalam kerajaannya Allah. Walahu an yaf'ala fi mulkihi ma yasha, bagi Allah terserah mau mengerjakan apa aja dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang mendolimi hambanya. Kamu yang mendolimi dirimu sendiri, ya. Yu'tihu ibadahu ala ta'ati fadlan wa karoman. Nah, ini dijelasin ya. Allah memberikan ganjaran pahala atas hambanya atas ketaatan. Sebagai apa? Bukan sebagai upah tuker-tukeran, ini ibadah dapat pahala, bukan, tapi sebagai karunia darinya, hadiah. Makanya itu kadar pahalanya hanya Allah yang tahu ya, gak terhitung. Tapi kalau upah gaji itu ada hitungannya. Misalnya kamu sholat digaji 1 juta misalnya, ada hitungannya. Tapi kalau karunia gak terbatas, yang khusyuk dapat banyak, yang gelambiar dapatnya segini ya. Gak ada hitung-hitungannya, karena itu hadiah, karunia dari Allah SWT. Allah ngasih ganjaran tuh karena kebaikannya Allah. Terserah mau ngasih berapa gitu. Jangan kau anggap kalau saya segini harus baliknya 10 kali lipat ya, bukan hitung-hitungan ya. Allah ngasih ganjaran pahala atas hambanya karena ketaatannya itu sebagai karunia murni kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ibadahnya dari Allah, dan kemudian Allah yang kasih pahala juga buat kita suatu kemurahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aqibuhum ala ma'asi alal ma'asi hukmatan wa adlan, dan Allah taala memberikan siksaan atas maksiat sebagai keadilan darinya. Allah taala akan mengampuni bila mana seorang hamba itu bertaubat, dan Allah tak memandang berapa banyak maksiatnya ya. Sekali dia taubat, walaupun dia punya banyak maksiat seperti butiran pasir di pantai, namun rahmatnya Allah jauh lebih banyak dari dosa-dosamu ya. Begitu dikatakan. Maka janganlah bosan untuk bertaubat sampai engkau bosan untuk maksiat. Itu dikatakannya wahakada. Maksiat gak bosan, tapi taubat kok bosan. Kita balik sekarang quotes-nya ya. Janganlah bosan untuk bertobat sampai engkau bosan untuk maksiat. Kalau udah gak maksiat lagi baru ya, gak pakai tobat. Nah ya akhwati, Allah tidak mungkin mempunyai sifat dolim, karena definisi dolim adalah apa tadi? Apa sih dolim itu? Dolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, tapi kalau seandainya itu punya dia, ya terserah mau di mana aja ya. Jadi orang kalau seandainya ada sandal, dia punya sandal, terus ditaruh di atas kepala. Nah, sandal itu di kaki, bukan di atas kepala. Itu dolim, iya dolim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kok sandal ditaruh kepala gitu. Tapi kalau seandainya sandal itu punya dia, ya silakan aja. Mau ditaruh di tangan, mau ditaruh di kaki, ditaruh di kepala. Selagi itu punya dia, oke-oke aja. Nah, begitulah hamba Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah mau meletakkan mereka di mana. Makanya magom ikhlas yang tinggi itu ibadah bukan karena surga neraka ya. Terserah Allah gitu ya. Tapi memang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah, terserah Allah mau meletakkan mereka di mana. Oleh karena itu tidak mungkin masuk dalam definisi dolim. Namun walaupun Allah tidak mungkin dolim, tapi Allah ta'ala sangatlah bijak, sangatlah adil, sangatlah rahmat, dan sangatlah pemurah terhadap hamba-hambanya ya. Wahakada ya, sekian dars ini udah 45 menit Masya Allah.
Sekian dari sekali ini, terima kasih atas perhatiannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.